Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Kembali bersama saya, Nata Aluiduha, pada channel Nias Universe. Tanah Niha yang kita sebut sekarang sebagai Pulau Nias, kita artikan sebagai tanah manusia. Tanah Niha, tanah Niha adalah manusia. Lalu Pulau Nias itu yang tanah manusia tadi dihuni oleh Ono Niha atau anak manusia, anak orang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, adakah yang bisa menjelaskan bagi kita, bagi saya, bagi semua orang Nias dan bagi siapapun, mengapa tanah Niha diartikan sebagai tanah manusia dan penghuni Pulau Nias disebut Ono Niha atau anak manusia? Bagi saya, sebagai salah seorang Nias yang belajar terus-menerus dan mencari tahu, ingin tahu tentang Nias, ini penting saya telusuri. Mungkin nanti saya benar atau tidak, biasa aja, pro dan kontra bagi saya tidak menjadi masalah. Yang penting, apa yang kita sampaikan ini dapat menambah informasi dan membuka cakrawala banyak orang, serta mengundang juga pemikiran banyak orang untuk bisa berpikir tentang Nias dan berbicara tentang Nias. Yang paling menarik lagi bagi saya adalah penelitian atau tulisan dari Dr. J. Garang yang menulis buku Setelah Gempa Bumi. Ini seorang antropolog. Dia menulis bahwa orang Nias itu berasal dari Vietnam dan Thailand. Ini juga penting bagi saya sebagai pintu masuk bagaimana menelusuri, bagaimana mengetahui kira-kira mengapa tanah Niha kita artikan sebagai tanah manusia yang kita kenal sekarang Pulau Nias. Lalu juga seorang cendekiawan kita di Pulau Nias, seorang peneliti dan juga budayawan Nias yang sudah almarhum, mungkin banyak yang mengenalnya, yaitu Von Rage Jebua alias almarhum Amayana. Dia menulis bahwa orang Nias itu berasal dari Vietnam. Itu dia sebutkan dalam buku Kota Mustoli. Nah, belum lagi pada dokumen-dokumen yang lama juga menyebutkan nama-nama dari Pulau Nias itu. Jadi ada nama dari Pulau Nias yang tadi kita sebut sebagai Tanah Niha, itu selain nama-nama lama yang sudah saya paparkan pada video yang lalu, itu Tanah Niha menjadi kata kunci bagi kita. Bagaimana kita mengetahui seluk-beluk dan adakah yang bisa menjelaskan ini? Bagi saya ini saya telusuri terus. Kazwini yang tertera dalam buku Schroeder yang ditulis pada tahun 1908 dan Von Rage Jebua almarhum seorang budayawan Nias serta Dr. J. Garang antropolog menyebutkan nama dari Pulau Nias ini adalah Nian atau Niang. Bagi saya ini mengundang tanya. Pertama, Tanah Niha, lalu Ono Niha, lalu ada nama lama yang oleh para penulis dan peneliti menyebutnya sebagai Nian atau Niang. Ini misteri bagi saya. Kira-kira jawabannya dari mana? Nah, pada tahun 2010 saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan atau sejenis sekolah lapangan di Thailand. Dan karena dalam penelitian-penelitian tersebut tadi disebutkan bahwa
orang Nias itu berasal dari Vietnam dan Thailand, maka saya mimpi sekali kapan saya bisa ke Thailand atau ke Vietnam. Ditambah lagi penelitian dari Balai Arkeologi Medan. Nah, Balai Arkeologi Medan itu yang meneliti, melakukan ekskavasi di Gua Teginrawa, menyebutkan bahwa manusia yang menghuni Gua Teginrawa itu sekitar 12.000 tahun lebih yang lalu, ciri khasnya berbudaya Hwabin. Manusia yang berbudaya Hwabin. Dan kita tahu pusat kebudayaan Hwabin itu adalah di Vietnam. Nah, ini mengundang penasaran saya dan mimpi saya kapan saya bisa ketemu dengan orang-orang Vietnam atau datang ke Vietnam atau ke Thailand. Nah, pada tahun 2010 saya punya kesempatan itu. Dan kesempatan ke sana, kemudian saya bertemu dengan seorang dosen. Ini saya ketemu dengan seorang dosen di Universitas Ho Chi Minh. Sekarang teman saya itu sudah menjadi rektor di Universitas Ho Chi Minh di jurusan kebudayaan. Ketika kami ketemu, saya cerita ini karena bagaimana mengungkap misteri yang tadi Nian, kemudian Tanu Niha dan Unu Niha. Kira-kira berasal dari bahasa mana? Karena selama ini belum ada yang menjelaskan bagi saya. Kira-kira itu mengapa kita artikan saja dengan tanah manusia, dengan anak manusia, dan Nian itu kira-kira bahasa dari mana, serta apa hubungannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan asal-usul orang Nias. Ketika ketemu dengan dia di hotel, kami check-in bersama dengan 30 peserta dari 15 negara di Asia dan ASEAN, khususnya Asia Tenggara. Saya berkenalan dengan dia. Dia menyebutkan namanya, kami bersalaman dan dia menyebutkan namanya Nian. N-H-A-N. Marganya kalau kita sebut di sini Lam. Nian Lam. Tapi cara pengucapannya Nian Lam. Intinya adalah Nian. Saya penasaran karena sebelumnya saya sudah menyimpan berbagai pertanyaan. Kira-kira siapa yang menjelaskan bagi saya Nian itu bahasa apa? Karena itu istilah lama atau nama lama dari Polonias yang disebutkan oleh Kazwini, oleh Faun Rage Jebua, dan oleh Dr. J. Garan. Nah, ini saya harus telusuri. Nah, ketika saya mendengarkan itu, kemudian saya minta untuk berdiskusi dengan teman saya itu bernama Nian, yang sekarang rektor di Universitas Ho Chi Minh, Vietnam. Saya meminta dia untuk satu kamar selama sekolah lapangan tersebut di Thailand. Jadi kemudian panitia mengizinkan supaya kami satu kamar. Pada kesempatan itu banyak diskusi yang saya lakukan dengan dia. Pertama, bahasa. Lalu saya mulai pertanyaan saya, kira-kira nama kamu itu menulisnya bagaimana? Dia tulis sama saya. Dia tulis N-H-A-N. Nah, N-H-A-N. Mengucapkannya Nian atau Nian, atau kadang-kadang mirip seperti Niang. Lalu saya tanya dia, nama kamu itu artinya apa? Nah, dia kemudian menjelaskan kepada saya bahwa arti dari namanya itu adalah manusia atau orang. Nian. Wah, saya semakin semangat bertanya. Kenapa semangat bertanya? Karena juga menulisnya N-H-A-N. Dan artinya hanya perubahan lafalan saja atau ejaan sedikit saja. Manusia. Kalau di bahasa Nias itu Niha.
N-I-H-A, Niha. Niha adalah manusia. Sementara tadi namanya itu Nian. Dan nama dari Pulau Nias atau orang Nias yang dulu disebut dengan Nian atau Niang oleh berbagai sumber yang tadi sudah saya sebut. Nah, bagi saya ini menarik sekali. Kemudian saya teruskan pertanyaan saya. Kira-kira apa lagi kata-kata yang bisa menjelaskan kepada saya hubungan penelitian yang sebelumnya, misalnya penelitian dari Balai Arkeologi Medan itu, yang menyebutkan bahwa secara berdasarkan penelitian arkeologis bahwa gua yang ada di wilayah Kota Gunung Sitoli, yaitu Gua Teginrawa, setelah dilakukan penelitian, hasilnya adalah manusia yang tinggal di gua tersebut dan telah menghuni gua tersebut lebih 12.000 tahun yang lalu adalah manusia yang berbudaya Hoa Binh. Dan budaya Hoa Binh itu berkembang di Vietnam. Kira-kira kalau tanah itu dalam bahasa Vietnam kira-kira apa? Nah, rupanya tanah itu dalam bahasa Vietnam itu dat. Dat. Jadi, dat itu adalah tanah. Dalam bahasa Nias, tanah. Nah, ini gampang sekali. Kalau bahasa kita, tanah itu biasanya menjadi dana. Meita badana niha, bukan meita badana niha. Jadi kalau tadi dat itu adalah tanah. Itu kedua, maka saya semakin yakin kalau digabung dat nian, maka itu bisa berarti adalah tanah niha atau tanah manusia. Nah, ini diterima atau diterima, tetapi secara logika saya dari hasil penelitian tadi, karena bahasa kita juga berdasarkan penelitian bahwa kita masih rumpun bahasa Austronesia. Nah, jadi tanah niha itu bagi saya sudah dekat sekali dengan bahasa Vietnam, yaitu dat nian. Apalagi yang menarik bagi saya, rupanya di bahasa Vietnam itu dak nek itu, dak nek artinya air. Kalau sama kita idane, perubahan-perubahan kata dari lahemo, ya laheho menjadi lahemo. Jadi ada perubahan-perubahan itu, perubahan kata. Nah, ini juga menjadi penguat bagi saya. Walaupun pasti banyak orang tidak bisa menerima, tapi bagi saya seorang yang terus ingin tahu itu masuk akal. Dagnet itu mereka artikan sebagai dana. Apalagi kata yang lainnya itu ho. Kata ho, nama salah seorang leluhur kita. Ada yang menyebutnya sebagai ho itu sama dengan Hia, ada yang menyebutnya sebagai anak dari Hia, ada yang menyebutnya sebagai cucu dari Hia. Pokoknya salah seorang leluhur kita yang paling terkenal di Pulau Nias ini. Apa artinya ho itu sama mereka? Ho itu sama mereka adalah danau atau salah satu marga di Vietnam. Sama kita, ho adalah nama leluhur. Dan kita tahu bahwa nama leluhur kita di Pulau Nias sering kita juga gunakan sebagai marga. Sayangnya, dari keturunan Ho itu memakai nama-nama yang lain. Kita tahu siapa saja keturunan Ho di Pulau Nias kita ini. Lalu itu kalau sama mereka ada danau. Nah, sama kita itu setelah Hilisimetane itu ada sungai yang bernama Idaneho, Sungai Ho. Nah, ini juga indikasi bahwa ada hubungan itu. Maka saya semakin yakin ada hubungan itu. Paling tidak, kalau tidak pun 100% pasti ada hubungannya. Apalagi kata-kata yang menarik yang ada hubungannya dengan Vietnam. Mengapa Vietnam? Karena hasil penelitian tadi yang menyebutkan. Dan itu bukan saya karang-karang. Nah, mat. Mat itu sama mereka itu mata. Sama kita mata, sama mereka mat.
Nah, Tai bukan Tai. Tai itu dalam bahasa Vietnam, tapi sama kita talinga. Ini juga dekat sekali. Dekat sekali. Ada lagi yang dekat dengan itu, yaitu Tai juga pengucapannya. Ya, Tai juga pengucapannya, tetapi artinya tangan atau lengan. Tanga. Kalau sama kita tanga. Nah, tadi itu mata. Sama kita misalnya di Nia Selatan, di Teluk Dalam, itu mata, tetap mata, bukan here. Here kemudian bahasa yang berkembang di luar Nia Selatan, misalnya Teluk Dalam. Nah, ini here, tapi bahasa Teluk Dalam yang mereka tahu di sana adalah mata. Apalagi yang membuat saya terkesan dengan bahasa Vietnam, yang mungkin ada hubungan asal-usul kita dan juga menjelaskan tentang bahasa dan kata-kata inti, kata-kata kunci yang ada di Pulau Nias ini, yaitu vo, diungkapkan ve. Itu kalau sama mereka di Vietnam, ve itu pho omo, istri. Pho omo, pasangan hidup. Pho omogu. Nah, ini gampang sekali kalau berubah. He vo omogu. Nah, he vo omogu, kepada kepada istri saya. Nah, ini juga sangat dekat. Maka semakin saya yakin bahwa pasti kita punya hubungan dengan Vietnam. Apalagi tadi hasil penelitian itu. Apalagi Dau itu artinya sama mereka. Dau sama di Vietnam, tapi sama kita di sini hege. Tapi di Teluk Dalam telau. Nah, telau ini sangat dekat. Telau atau delau. Apalagi kata yang menarik yang lain, yaitu dao. Dao kalau di Vietnam diartikan sebagai sakit. Nah, untuk kata ini kita harus mendengarkan cerita tentang seorang ibu, khususnya di Teluk Dalam atau Nia Selatan. Kalau di Gunung Stoli, di wilayahnya ini tidak diceritakan tentang Inada Dao. Ini berkembangnya di Nia Selatan, di Telo, di Teluk Dalam, yang punya nama banyak. Sering sekali disebut Inada Sakau Dede, Inada Dao, Inada Sibowo Torosi, Inada macam-macam namanya. Ya. Nah, Inada Dao itu adalah seorang ibu yang dikisahkan. Inada Sakau Dede, namanya juga Inada Sakau Dede. Orang yang menderita. Nah, orang menderita, orang yang mengalami kesengsaraan. Inada Sakau Dede, Inada Dao. Ini nama yang lain. Inada Sibowo Torosi, Inada Soraije Sema. Ini nama-namanya semua. Inada Simadulo Raiwatua atau Simadulo Raiwatua. Ini semua nama-nama lain dari Inada Dao. Tapi namanya yang lain adalah Inada Sakau Dede. Ini berkaitan dengan penderitaan. Nah, kalau dia bahasa Vietnam, itu adalah Inada Dao. Dan Inada Sakau Dede atau Inada Dao adalah kisah asal-usul orang yang diturunkan di Gomo atau di Nia Selatan, yang kemudian menjadi cikal bakal manusia. Yang dikatakan bahwa kemudian di sanalah juga leluhur kita bernamanya itu berasal. Ini salah satu versi dari cerita atau tuturan lisan.
Nah, itu tentang Inadadao. Tak kalah lagi kemudian dengan satu atau dengan kata-kata ini. Saya coba tanya tentang manusia pohon di Nias, manusia pohon. Dan ini berdasarkan beberapa teori, misalnya Pastor Yohanes sangat yakin bahwa ada manusia di atas pohon, dan manusia di atas pohon itu yang dulu adalah merupakan penghuni pertama dari Pulau Nias. Dan mereka itu adalah manusia, mereka adalah leluhur dulu, walaupun mereka sudah tidak ada lagi sekarang ini. Nah, saya tanya, kira-kira apa arti dari apa dalam bahasa mereka manusia di pohon? Saya tanya ke mereka. Tadi kalau manusia kan Nian. Tetapi kemudian, saya tanya ke dia, kira-kira adakah dalam bahasa Vietnam itu bela? Bela. Lalu dia katakan tidak ada. Yang ada adalah ada dua suku kata. B itu adalah anak kecil, dan la itu adalah pucuk atau daun dari pohon. Pucuk dari pohon. Itu dia sebut. Nah, B adalah anak yang baru lahir, baby lah begitu. Sementara la adalah daun atau pucuk dari pohon. Wah, langsung saya terpikir, ini berarti kalau Bela adalah manusia di pohon, ya gampang sekali dipahami. Teori Pastor Yohanes mengatakan bahwa Bela adalah manusia pohon. Maka sangat jelas bahwa Bela yang disebut tadi oleh teman saya tadi dari Vietnam, yang mengatakan bahwa anak kecil yang hidup di atas pohon, karena la adalah daun dari pohon, dari anak kecil yang tinggal di atas pohon. Maka saya semakin yakin bahwa ini sangat punya hubungan dengan manusia yang hidup di atas pohon, yaitu Bela. Nah, tentang Bela ini nanti kita akan bicara pada topik tertentu. Kira-kira apa itu Bela, atau namanya yang lain disebut dengan Ono Bela atau Ono Belada, atau di tempat yang lain, misalnya di kampung saya itu bukan Belada atau Ono Bela atau Bela, yaitu Sowanua. Itu disebut Sowanua. Nah, ini kata-kata yang menarik bagi saya untuk mungkin mencari hubungan asal-usul atau bahasa yang tadi menjadi misterius, yaitu Taneniha, Ononiha, Bela, dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali untuk kita ketahui. Jadi, bisa jadi Bela berarti anak dari daun pohon yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa menurut beberapa teori manusia pohon itu adalah Bela. Ada lagi yaitu Lang. Kalau di Vietnam, Lang itu berarti kampung. Kalau sama kita di Pulau Nias kita sebut Banua. Banua. Tetapi ada Banua yang lain, yaitu kita sebut dengan langit, langi. Ya. Langi menjadi lang. Nah, ini juga merupakan istilah-istilah atau kata-kata yang mungkin punya hubungan dengan Pulau Nias. Nah, ini penjelasan saya mau mengatakan bahwa Taneniha itu yang menjadi misteri bagi saya, Ononiha yang menjadi misteri bagi saya, dan beberapa kata-kata kunci yang lain, saya berkeyakinan bahwa punya hubungan dengan Vietnam. Punya hubungan dengan Vietnam. Nah, apakah punya hubungan dengan Vietnam karena bahasanya atau karena asal-usul kita? Berdasarkan hasil penelitian dari Balai Arkeologi Medan menyebutkan bahwa manusia yang menghuni Gua Teginrawa itu yang berada di wilayah kota Gunung Stoli adalah manusia yang berbudaya Hoa Binh, dan budaya Hoa Binh itu berkembangnya di Vietnam. Nah,
Walaupun menjadi pertanyaan, kemudian karena berdasarkan penelitian DNA yang juga saya ikut memfasilitasi penelitian DNA itu, disebutkan bahwa leluhur dari orang Nias ini berasal dari Taiwan. Itu berdasarkan gen atau berdasarkan DNA. Bapak berasal dari Taiwan, sangat dekat gennya dengan Taiwan. Dan ibu dari gen ibu sangat dekat dengan Filipina. Itu silakan aja, ya, karena pertanyaannya Taiwan itu berasal dari mana, Filipina berasal dari mana, dan satu lagi juga tadi itu kalau tadi berbudaya Hobbit, juga pertanyaannya adalah kalaupun orang Nias berasal dari Vietnam, pertanyaannya adalah Vietnam berasal dari mana? Nah, ini yang menjadi tambahan dari informasi bagi penonton untuk selalu bersama saya. Saya tahu bahwa pasti ada yang pro dan kontra, tetapi saya bermaksud mari kita berbicara tentang Nias, mari kita mengungkap misteri-misteri tentang Nias kita, dan kita berbagi informasi itu jangan untuk diri sendiri. Kita mengajak orang supaya juga berbicara dan juga memberikan edukasi, menambah pengetahuan banyak orang sehingga orang masih mengetahuinya. Jadi Tana Niha, Ono Niha, Bela itu saya punya keyakinan pasti ada hubungannya dengan Vietnam. Lalu tadi dari nama Pulau Nias itu Nian atau Niang yang berarti manusia, itu kita sebut sebagai Niha. Saya yakin juga punya hubungan dengan Vietnam. Demikian dengan Tana Niha yang dulu disebutkan juga sebagai Niang dan bahasa Vietnamnya adalah Nian, maka saya bisa menyimpulkan untuk sementara sebelum ada pendapat lain bahwa Nian, Niha itu sangat punya hubungan, dan itu didukung oleh penelitian-penelitian yang lain. Misalnya Pak Faurage Jebua menulis itu sebagai nama dari Pulau Senian. Lalu Balai Arkeologi Medan mengatakan bahwa penghuni Gua Teginrawa, yang berarti manusia yang hidup di Pulau Nias itu berbudaya Hwabin, dan Dr. J. Garang menyebutkan bahwa orang Nias ini berasal dari Vietnam dan Thailand. Itu menurut dia. Tentu kita harus terus melakukan penyelidikan, ya, penelitian, penelusuran, mencari tahu, dan mencoba mencari informasi ini. Tidak hanya menolak, tetapi juga tidak terus menelan. Mari kita mendengar orang lain, mari kita berdiskusi supaya misteri tentang Nias kita semakin terungkap, dan generasi muda semakin tahu mereka tidak bertanya-tanya tentang diri mereka sendiri. Nah, itulah asal usul atau kira-kira cerita di balik Tana Niha dan Ono Niha yang dalam beberapa dokumen atau penulis atau peneliti menyebutnya sebagai Nian, dan saya cari tahu kira-kira Nian itu apa artinya. Dan Krok memang Tana Niha bisa diartikan sebagai tanah manusia. Pada video yang lalu saya sudah sebutkan juga bahwa nama-nama dari Pulau Nias itu banyak sekali. Misalnya Hulu Sulayalaya, Hulu JE, Pulau Pisang, dan Nian atau Niang itu sudah disebutkan. Tetapi pada kali ini saya tekankan pada kata Nian itu karena kalau orang Nias tidak mengenal konsonan di akhir, maka itu menjadi pusat perhatian saya mengapa nama Pulau Nias itu kemudian disebut Nian atau Niang.
Dan bagi saya sendiri, saya bersyukur bisa mendapatkan jawabannya ketika saya melakukan sekolah lapangan atau mengikuti sekolah lapangan dan penelitian bersama dengan teman-teman di Asia Tenggara, di Thailand. Dan juga saya berkunjung di Vietnam selama 3 hari bersama kawan saya Nguyen Lam, yang sekarang masih juga rektor dari Universitas Ho Chi Minh. Dan bagi saya itu menambah pengetahuan bahwa benar atau tidak, saya menunggu masukan, saya menunggu juga pemikiran-pemikiran dari para pakar tentang NIAS, khususnya orang-orang NIAS. Ayo, senang sekali bisa berdiskusi, bisa mengumpulkan informasi tentang NIAS, bisa menambah data-data tentang NIAS, sehingga bisa membantu kita mengungkap misteri tentang Tanah Niha, Ono Niha, dan juga kebudayaan serta keunikan-keunikan dari NIAS yang kita cintai ini. Saya senang jika semakin banyak orang berbicara tentang NIAS kita. Jangan hanya menjadi gawe atau menjadi tugas atau kewajiban orang-orang yang sudah tua. Pada kesempatan ini saya berpesan, selama ini kita generasi muda biasanya kita berbicara tentang NIAS, biasanya kita hanya lempar kepada orang-orang tua yang sudah sepuh. Dan orang-orang tua juga bangga dengan itu, karena seolah mereka semua yang tahu. Padahal ketika anak-anak muda, generasi muda tidak lagi bicara tentang kebudayaannya, berarti kebudayaan itu akan mati. Tidak ada yang meneruskan. Jadi orang-orang tua, para senior, tokoh-tokoh, ajaklah generasi muda yang muda-muda untuk berbicara tentang kebudayaan. Saya mengajak kita semua, anak-anak muda NIAS yang masih muda, kita bicara tentang kita sendiri, tentang identitas kita sendiri, kebudayaan NIAS, kebanggaan kita. Kita tahu keunggulannya, kita cari keunggulannya, kita angkat yang punya nilai-nilai konstruktif dan akan mendukung kita untuk menjadi bangga sebagai orang NIAS. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya saya. Dan saya bukanlah sumber kebenaran yang satu-satunya. Pendapat orang lain juga adalah sumber kebenaran yang lain. Mari kita berbicara tentang kebudayaan kita. Yahoo! Terima kasih Anda telah menonton NIAS Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya Ahobu!